Halo kawan-kawan semuanya, dimanapun Anda berada. Salam. Di sini kami akan menyampaikan mengenai topik yang sangat menarik, yaitu Persatuan Indonesia. Apa itu Persatuan Indonesia? Dan bagaimana memahami Persatuan Indonesia? Mari kita langsung masuk ke berbicara mengenai persatuan di dalam bangsa Indonesia. Berarti juga berbicara meliputi makna kesatuan dalam arti ideologis, politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan. Persatuan ini dibentuk dalam sila ketiga, bukan berarti tanpa alasan ataupun tanpa dasar, melainkan memiliki suatu makna dan pengertian yang begitu luas bagi bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan nilai persatuan itu dikembangkan dari pengalaman sejarah Indonesia demi terdorongnya kehidupan berbangsa yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Sila ketiga, yakni Persatuan Indonesia, memiliki suatu cita-cita untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, perdamaian dunia yang abadi, dan menjadi wadah atau tempat bagi seluruh keragaman budaya agar terwujudnya kebersamaan dan solidaritas. Tidak hanya itu saja, sila ketiga juga berupa pengakuan terhadap satu hakikat yang mutlak. Artinya bahwa ini memberikan suatu pemahaman mengenai kehidupan bangsa Indonesia yang tidak dapat dibagi atau dipisahkan, melainkan tersusun dalam satu bentuk, sifat-sifat, dan keadaannya Pancasila ini berawal dari pemberian janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia oleh Perdana Menteri Jepang yang bernama Kuniake Koiso pada tanggal 7 September 1944. Pada tanggal 29 April 1945, pemerintah Jepang membentuk BPUPKI. Tujuan pembentukan BPUPKI adalah untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan tata pemerintahan Indonesia merdeka. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 untuk merumuskan falsafah dasar negara Indonesia. Selama 4 hari bersidang, ada 33 pembicara dan penelitian terakhir menunjukkan bahwa Soekarno adalah perumus Pancasila. Ada juga beberapa tokoh lain yang menyumbangkan idenya atas dasar negara, antara lain adalah Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Supomo. Soekarno mengusulkan 5 asas, yaitu kebangsaan Indonesia, perikemanusiaan, persatuan dan kesatuan, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. 5 asas tersebut oleh Soekarno dinamakan Pancasila. Pidato Soekarno diterima dengan gegap gempita oleh peserta sidang. Oleh sebabnya pada tanggal 1 Juni 1945 dikenal sebagai hari lahirnya Pancasila. Kita akan membahas tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila meliputi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai tersebut merupakan nilai dasar dalam hidup bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Nilai yang terkandung dalam sila pertama ialah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama yang dipeluknya. Dan nilai yang terkandung dalam sila yang kedua ialah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati antar sesama, tidak membeda-bedakan atau bersikap yang diskriminatif terhadap sesama. Nilai yang terkandung pada sila yang ketiga ialah sikap yang saling menghargai setiap ras, suku, dan agama, rela berkorban demi kepentingan negara. Dan nilai yang terkandung dalam sila yang keempat ialah mengutamakan musyawarah atas dasar asas kekeluargaan dalam setiap mengambil keputusan dan menghargai setiap pendapat orang lain. Dan nilai yang terkandung dalam sila yang kelima ialah perwujudan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan, sikap yang adil dan suka memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan, dan melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, kita masuk dalam sejarah dan nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia.
Persatuan Indonesia baru muncul pada tahap ketiga perumusan Pancasila itu sendiri, yakni pada Sidang Panitia 9, 22 Juni 1945. Sila Persatuan Indonesia mengandung makna bahwa bangsa Indonesia adalah satu, tidak dapat dipecah-pecah, serta mengutamakan persatuan atau kerukunan bagi seluruh rakyat Indonesia yang mempunyai perbedaan agama, suku, bahasa, dan budaya, sehingga kemudian dapat disatukan melalui sila ini. Persatuan Indonesia mengutamakan kepentingan dan keselamatan negara, ras, agama, dan golongan. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga meliputi sebagai berikut. Pertama, Persatuan Indonesia adalah kesatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Kedua, bangsa Indonesia adalah persatuan suku-suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Ketiga, pengakuan terhadap Kebineka Tunggal Ikaan, suku bangsa atau etnis, dan kebudayaan bangsa yang memberikan arah dalam pembinaan kesatuan bangsa. Baik, pada bagian ini saya akan menyampaikan prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam mewujudkan persatuan yang dimaksudkan dalam sila ketiga. Prinsip yang pertama yang harus diterapkan ialah prinsip Bhinneka Tunggal Ika, di mana di dalam prinsip ini, dalam pelaksanaannya kita harus menyadari bahwa walaupun Indonesia memiliki beragam bahasa, memiliki beragam suku, Indonesia adalah tetap satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Prinsip yang kedua ialah prinsip nasionalisme, di mana di dalam pelaksanaannya kita harus menjunjung tinggi kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Dan yang ketiga, prinsip kebebasan bertanggung jawab. Di sini kita diingatkan dan ditegaskan bahwa kita bebas bertindak sesuai dengan kehendak kita, tanpa menyalahi atau mengekang hak asasi manusia yang ada dalam diri kita dan yang ada pada diri orang lain. Yang keempat yaitu prinsip wawasan Nusantara. Dalam hal ini kita ditekankan untuk belajar mengenai pengetahuan tentang Indonesia sebagai suatu kesatuan dan keamanan. Yang kelima, prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Di dalam mewujudkan sila yang ketiga, diperlukan suatu cita-cita untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Ini kita masuk dalam penerapan sila yang ketiga. Masyarakat Indonesia tentunya harus siap dalam menjalankan hidup sesuai dengan nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Terdapat suatu sikap positif mengenai Pancasila dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu dengan ditunjukkan suatu cara yang tidak melakukan pola hidup yang berlebihan, menjunjung tinggi yang namanya perdamaian, menghindari budaya kekerasan, dan mempunyai sikap yang terbuka. Supaya perilaku tersebut dapat dijalankan oleh warga negara, masyarakat memerlukan yang namanya kesadaran diri. Di sini kami memberikan beberapa contoh tindakan positif yang didasarkan oleh Pancasila dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang kedua, mentaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran yang tinggi. Dan yang ketiga, tidak melakukan perbuatan yang anarkis seperti merusak sarana umum dan menghindari sebuah konflik antar sesama anggota masyarakat. Terima kasih. Indonesia merupakan suatu bangsa yang sangat besar, di mana setiap warga negara Indonesia harus ikut serta dalam upaya menjaga persatuan bangsa. Dan di dalam sila ketiga ini, bahwa bukti implementasi sila ketiga dalam kehidupan kita sehari-hari adalah di mana kita rela berkorban, dilandasi oleh cinta kepada tanah, air, dan bangsa. Dengan kita menempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan, dan keselamatan bersama di atas kepentingan pribadi. Mau dan rela berkorban bagi kepentingan dan kemajuan bangsa dan negara, serta ikut serta dalam menjaga persatuan bangsa. Contohnya, membentuk sifat pergaulan demi persatuan dan kesatuan berbineka tunggal ika.
yang menunjukkan bahwa sifat bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia, di mana menghormati perbedaan agama, suku, dan kebudayaan, serta menjunjung tinggi toleransi. Yang kita tahu di Indonesia sendiri terdapat banyak perbedaan suku dan kebudayaan, serta beraneka ragam agama, tetapi kita tetap menjunjung tinggi toleransi di dalam diri kita. Persatuan Indonesia adalah sila yang menghargai aspek individu manusia dalam kebersamaan sebagai satu kesatuan sosial manusia. Sila ini memberikan pesan penting bahwa kebangsaan mengatasi segala paham, golongan etnis, suku, ras individu maupun golongan agama. Sila persatuan merupakan sila khas Indonesia karena di dalamnya terkandung unsur-unsur geografis dan antropologis, yakni satu tanah, satu bangsa, dan satu bahasa. Berhubung dengan unsur geografis dan antropologis, terdapat beberapa implikasi jika berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan, yaitu dalam unsur geografis, pada kurikulum sekolah disajikan secara jelas batas-batas wilayah NKRI, jumlah pulau, dan potensi sumber daya alam. Sedangkan dalam unsur antropologis, pada kurikulum sekolah disajikan pengajaran mengenai berbagai suku, bangsa, dan etnis Indonesia. Khusus dalam hal bahasa, disediakan ruang bagi pelajaran bahasa daerah, namun bangsa Indonesia sepakat untuk berbahasa satu, bahasa Indonesia. Berdasarkan penyelenggaraannya, sila ketiga ini dalam kehidupan sehari-hari dapat diterapkan dalam tindakan nasionalisme, cinta bangsa dan tanah air, menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian pada penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, sila ketiga Pancasila dapat dilakukan dalam upaya dan tindakan bangga akan karya bangsa, menghargai perbedaan, menggunakan bahasa Indonesia. Di tengah masa pandemi saat ini, aktualisasi dari sila ketiga dapat terlihat dalam sikap tidak egois, lebih mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, menghindari sikap saling menyalahkan, namun tetap saling merangkul, saling menguatkan, serta menjalin persaudaraan sebagai suatu bangsa besar dalam wadah NKRI. Hal ini dapat terlihat dalam budaya gotong royong. Beberapa contoh dari budaya gotong royong ini yang telah dilakukan pada masa pandemi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan penyemprotan desinfektan di kota Pematang Siantar. Yang kedua, gerakan bersama dalam menyediakan fasilitas untuk mencuci tangan di Sumatera Utara. Yang ketiga, bantuan sembako dari pemerintah kepada warga Jabodetabek yang dibagikan sejak awal pandemi COVID-19 pada bulan Maret. Beberapa contoh nyata tersebut memperlihatkan bahwa solidaritas warga di masa pandemi menjadi semakin menguat. Namun, tetap tidak melupakan penerapan protokol-protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Masuk dalam kesimpulan, Pancasila merupakan dasar dan ideologi negara Indonesia dengan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, pemerintahan berdasarkan musyawarah, dan keadilan sosial terkandung di dalamnya. Nilai-nilai ini tidak lain berasal dari kearifan budaya lokal bangsa Indonesia sendiri, yang bahkan sejak lama telah tertanam sebagai asas-asas yang menjiwai dan dihayati oleh bangsa Indonesia, bahkan sebelum Pancasila itu sendiri dirumuskan secara konkret. Persatuan Indonesia sebagai sila ketiga dalam Pancasila merupakan sila yang menunjukkan wujud persatuan bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan yang meliputi ideologi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Sila ini memberikan makna bahwa bangsa Indonesia adalah satu, tidak dapat dipecah-pecah, walaupun berbeda, namun persatuan dan kerukunan seluruh rakyat Indonesia merupakan hal yang terutama. Sila ini dalam penerapannya dapat berupa perilaku mencintai dan bangga akan produk dalam negeri, mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, dan saling menghormati dalam perbedaan. Sementara aktualisasinya pada masa pandemi ini adalah upaya saling menolong dalam budaya gotong royong, namun tetap memperhatikan protokol-protokol kesehatan yang ada. Terima kasih.